Seorang pria yang diduga membuat seorang polisi tewas di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Ciracas siang tadi. Aparat Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang diduga menjadi dalang tewasnya Bribtu Andri Budi Wibowo. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Polisi juga menyita mobil yang dibawa pria tersebut saat kejadian. Meski demikian, belum diketahui penyebab kematian korban. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Sapi Perah, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan sejumlah saksi. Masih penyelidikan ya. Masih penyelidikan. Tapi memang benar anggota polisi, Pak? Iya benar. Ya. Ya. Sudah tanda-tanda kekerasannya seperti apa, Pak? Belum lagi kita cek di rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak, izin? Kramat Jati ya. Rumah sakit Kramat Jati. Siap. Sementara jenazah Bribtu Andri Budi Wibowo telah dimakamkan sore tadi di TPU Pondok Ranggon. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan dan diiringi isak tangis keluarga. Pihak keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Sebelumnya, sebuah video amatir menunjukkan seorang anggota polisi Bribtu Andri Budi Wibowo, 29 tahun, terkapar tak bernyawa di Jalan Sapi Perah, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Menurut warga di sekitar lokasi, korban ditemukan Kamis pagi di tengah jalan dengan kondisi bersimbah darah. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sempat beredar informasi, Bribtu Andri menjadi korban begal. Meski demikian, polisi masih melidiki kasus ini dan belum mengungkap penyebab hingga motif dibalik kematian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi penikaman Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung, dan rumah tersangka. Sebanyak 17 adegan diperagakan tersangka penusukan Syekh Ali Jaber. Rekonstruksi penusukan Syekh Ali Jaber digelar di tempat kejadian perkara di Masjid Falahuddin Bandar Lampung, dan juga rumah tersangka yang berjarak 350 meter dari lokasi penusukan. 17 adegan yang diperagakan mulai dari saat tersangka menyembunyikan pisau di kantong celana mendekati panggung hingga penusukan. Yang sesuai dengan berita acara, kemudian juga apa yang dia lakukan, kemudian apa yang kejadian yang sesuai dengan apa yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan itu adalah sesuai. Polisi menjerat AA, tersangka penusukan Syekh Ali Jaber dengan pasal berlapis, yakni pasal percobaan pembunuhan dan pasal penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa izin. Selain hukuman mati, tersangka A terancam pidana seumur hidup atau minimal hukuman 20 tahun penjara. Penceramah Syekh Ali Jaber ditusuk di atas panggung saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung, Minggu 13 September lalu. Video detik-detik penusukan orang tak dikenal ini pun terekam kamera warga. Akibat peristiwa ini, Syekh Ali Jaber mengalami luka pada bagian atas tangan kanannya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung diduga bukan akibat arus pendek. Kabareskrim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran tersebut. Polisi memastikan kebakaran hebat yang melanda gedung utama Kejaksaan Agung diduga akibat adanya nyala api terbuka dan bukan berasal dari arus pendek listrik. Kabareskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa asal api berasal dari lantai 6 berdasarkan hasil olah TKP yang dilaksanakan Puslap 4. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan, ditemukan ada saksi yang mengetahui kebakaran dan mencoba memadamkan api namun tidak berhasil karena banyak bahan mudah terbakar. Listio menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Dari hasil olah TKP, Puslapor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka.
Dan pada saat kejadian, dari mulai pukul 11.30 sampai dengan 17.30 kita dapati juga ada beberapa tukang dan orang-orang yang berada di lantai 6 ruang biro kepegawaian yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan renovasi. Sehingga itu yang kemudian salah satu yang kami dalami. Kemudian kita dapati juga fakta ada saksi yang mengetahui dan kemudian berusaha memadamkan kebakaran tersebut. Seperti yang disampaikan Kabar Eskrim tadi, peristiwa ini diangkat menjadi suatu peristiwa pidana pada hari ini berdasarkan gelar perkara yang kami hadiri. Pada prinsipnya, pimpinan Kejaksaan Agung mendukung penuh pengungkapan peristiwa pidana ini. Dan ini kami lakukan secara bersama-sama sejak awal. Terbentuknya posko bersama di Kejaksaan Agung. Kami bersama-sama tim penyelidik maupun Puslapor, Inapis berusaha sungguh-sungguh untuk mengungkap peristiwa ini. Mabes Polri telah memeriksa 131 saksi dan akan mengusut siapa yang terlibat dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.